minat baca anak-anak Indonesia itu bagus, hanya saja buku yang tidak mendatangi mereka. Ketika buku kita datangi, anak-anak antusias. Permasalahan itu bukan untuk dipertanyakan. Mengalirlah seperti air. Mampu sehari, mampu seminggu. Syukur-syukur sih mampu selamanya. Saya Asep, 27 tahun, asli Rangkas Bitung, dan ini Aldo, teman seperjuangan saya. Setiap pagi beginilah rutinitasku. Bersama si kuda Aldo, 16 tahun sudah aku menjalani profesi sebagai kusir delman. Maklum, ayahku juga seorang kusir delman, jadi profesi ini sudah terwarisi sejak aku masih kecil. Kini tak sekadar menarik delman, sejak 7 bulan terakhir ada profesi lain yang kami emban, yaitu mengantar aksara, menghampiri kampung warga, mendebar budaya cinta membaca lewat delman pustaka. Hari ini, Kampung Dukuh dan Kampung Cibungur jadi tujuanku. Jaraknya tak jauh, hanya sekitar 4 km dari pusat kota Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Ya, kota yang berjuluk Tanah Jawara, tapi kerap mendapat rapor merah sebagai salah satu daerah dengan jumlah warga buta huruf yang tinggi di Indonesia. Dalam perjalanan, delman pustaka kerap menyita perhatian banyak mata. Terkadang jalanan menanjak membuat Aldo sulit berjalan. Beruntung ada anak-anak ini. Mereka riang membantu mengantar langkah kaki delman pustaka sampai ke kampung yang dituju. Kampung Cibungur namanya. Salah satu kampung yang paling banyak anak-anaknya. Namun mereka tak punya akses pada buku. Buku adalah barang mewah bagi mereka. Setidaknya, delman pustaka bisa memenuhi dahaga minat baca mereka. Yang berani nyeritain yang dibaca, dipilih 5 orang naik delman gratis. Ya, oke? Yuk, baca lagi. Ayo dong. Udah sehari-hari mah. Yang lain. Duduk. Ada zaman dahulu, hiduplah seorang anak yang bernama Malin Kunda. Malin Kunda. Dia sering membantu ibunya mencari kayu bakar. Setelah beberapa hari kemudian dia bosan, terus dia mencari pekerjaan di kota. Gampang-gampang susah ternyata menumbuhkan rasa percaya diri pada mereka. Ya, pada intinya ngelatih kepercayaan diri ya. Karena mereka udah bisa. Halo, nggak boleh. Buat ngelatih kepercayaan diri mereka. Karena mereka udah bisa, istilahnya ya dapat hadiah kayak gini nih, yang mau bercerita atau nyanyi di depan anak-anak lain. Ya saya kasih naik delman gratis keliling. Jangan pada nanya. Melihat senyum ceria mereka, berarti semangat bagiku. Inilah karakter anak kecil kita, ceria menikmati masa kecilnya yang tak akan terulang lagi nanti. Tergak kebagian.
Entah bagaimana awalnya aku memantapkan hati berjuang demi literasi. Meski harus membagi waktu antara delman pustaka dan mencari nafkah, aku bersyukur orang tua mendukung perjuanganku. Dia itu bawa-bawa itu aja keranjang itu, kata saya buat apa ini? Saya nggak tahu dia mau punya ide ke situ. Ada Asep itu, jadi mempunyai ide sendiri Teh Asep itu. Gimana Bapak ngelihatnya? Saya senang melihat anak saya ada kreatif begitu gitu. Jadi anak-anak di kampung ini kadang-kadang ada yang bisa baca, bisa. Yang nggak bisa baca, yang udah pandai tambah pandai gitu. Itu kesenangan saya itu. Aku tak ingin mencari rezeki hanya untuk sekadar hidup. Aku ingin lebih dari itu, lebih bermanfaat bagi sesama. Terlintas terkadang saya suka berpikir kalau habis keliling kampung bawa kuda pustaka, saya nyampe ke kandang, termasuk yang lain juga pada pulang ke kandang, mereka kusir-kusir yang lain ngitung uang di depan saya dapat gede. Itu saya suka ada pikiran, loh kok saya bener ya kata orang-orang kayak orang gila, udah tahu kegiatan itu yang ada duitnya saya tinggalin, tapi yang nggak ada duitnya saya kejar-kejar, tapi ntar minggu lusanya lagi ya saya jalan lagi gitu lagi, karena istilahnya apalagi kalau ada anak-anak ya, kalau ada mang kapan ke kampung orang, insya Allah kata saya itu udah wah, kata saya bener seneng lah pokoknya. Ayo mang, oh belakang. Selama niat baik datang dari hati, untuk berbuat sesuatu tak harus menunggu nanti. Yang bisa aku lakukan sekarang, aku perjuangkan. Ada seneng gak naik kuda? Seneng gak? Dek. Ini kayak gini tuh seneng banget, Mbak. Gimana ya, ada kepuasan lah. Jadi seenggaknya di kandang juga bisa bermanfaat buat mereka. Kalau nggak punya uang begini. Semangat pagi membumbung tinggi, mengiringi langkahku untuk memulai hari. Hari ini aku tengah menyiapkan racikan jamu nutrisi khusus untuk si kuda Aldo. Memberi perawatan yang baik untuk menjaga staminanya. Aku tak bisa sendirian jalanin delman pustaka. Jamu udah capek ini tadinya kan, tiap hari istilahnya narik delman, kan sekarang waktu liburnya dipakai kuda pustaka, jadi perawatannya harus benar-benar double udah gini. Di saung ini selain Aldo, juga ada 4 kuda lain yang kami pelihara. Di saung ini pula tempat aku dan keluargaku menetap. Baru 2 bulan kami tinggal di sini. Sebenarnya kami punya rumah di kota, tapi kami lebih nyaman tinggal seperti ini, di desa. Ya, keluarga adalah segalanya bagiku. Kebahagiaan mereka adalah yang paling utama. Dari penghasilan menarik delmanlah kami bertahan hidup, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Aku pun tahu, memilih jadi pegiat literasi di tengah keterbatasan bukanlah perkara mudah. Ada banyak perjuangan yang harus aku lalui. Yang mau membantu orang-orang yang lemah,
sama-sama seperti dia juga orang yang lemah gitu ya keadaannya. Seperti inilah keadaan di Saung saat delman pustaka harus libur sejenak dari rutinitas keliling kampung. Selepas pulang sekolah, mereka berinisiatif datang sendiri. Sekadar membaca, berkumpul bersama. Bonusnya, sembari bermain, melihat kuda di kandang. Kalau saya ya ngelihat ini kayak gini tuh seneng banget, Mbak. Gimana ya, ada kepuasan lah. Jadi seenggaknya di kandang juga bisa bermanfaat buat mereka. Pulang sekolah jam 12, terus ke sini jam 1 sama teman-teman. Membaca buku Wilson, buku Tom and Jerry, Dora. Saung ini sekarang lebih dari sekadar tempat aku berteduh, tapi juga jadi tempat menimba ilmu selain di sekolah. Melihat lebih jauh cakrawala dunia. Di saat seperti inilah, aku bisa bercerita tentang berbagai hal kepada mereka. Meski hanya mengantongi ijazah SMP, setidaknya kami bisa saling berbagi wawasan dan pengalaman. Saya ingin anak-anak Rangkas Bitung itu nggak kalah sama anak-anak kota lain. Di tengah keramaian kota, terkadang aku berpikir bagaimana caranya agar delman pustaka tetap ada. Aku harus berbuat sesuatu, mencari penghasilan lain untuk menambah koleksi buku-buku bacaan baru. Berbekal modal tabungan seadanya, aku membeli kain ikat khas Sunda. Ada banyak warna, variasi motifnya juga beragam. Aku memberanikan diri mencoba memulai usaha, membuat kerajinan ikat kepala. Ya, hitung-hitung mencari nafkah, sekaligus melestarikan budaya leluhur. Jadi bukan hanya sekedar narik delman aja, gimana caranya saya istilahnya nutupin, jadi dari seminggu 2 hari atau 3 hari nggak narik delman itu masih punya penghasilan, kata saya. Beruntung niat wirausahaku disambut baik tetangga kampungku. Mereka ikhlas, rela membantu produksi satu persatu kain ikat Sunda ini untuk dibentuk jadi aksesori kepala khas Banten. Keyakinannya sih dia benar-benar mau gitu ya, mau berusaha gitu, mau bikin ini. Makanya saya bantu. Kalau dianya, misalkan kalau dianya nggak serius mah saya juga enggak. Ya, Mas ya. Waduh. Sekarang waktunya mencari pelanggan delman, sembari menawarkan dagangan. Jadi menambah semangat baru untuk menyambung hidup. Satu buah ikat kepala kujual Rp30.000. Lumayan, untung yang terkumpul nanti jadi modal untuk beli buku. Pak, ikat Pak. Ikat kepala, ikat praktis, ikat Sunda. Saya lagi beresin ikat kepala. Nggak taunya Bapak ini berhenti beli buku, beli ini ikat kepala saya. Beli ikat kepala saya kira cuman mau beli ikat, katanya dia Bapak ini bawa buku, bawa majalah banyak. Mau ngasih ke saya. Mudah-mudahan manfaat, Chef. Iya, amin.
Aku tak menyangka warga juga berniat menyumbangkan buku-bukunya. Artinya, kerja kerasku selama ini tak sia-sia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Asep juga bisa lebih bertahan lah gitu kan. Bisa menghidupi diri sendiri, bisa mencerdaskan masyarakat Lebak. Ini harapan yang sangat-sangat iba lah buat kita panggilnya. Dan mereka sama sekali idealis, nggak mau dikasih uang, mereka nggak mau bantuan. Tapi ketika dikasih bantuan berbentuknya buku seperti ini, dia senang banget gitu. Pengennya banyak pustaka keliling yang kesini untuk semuanya bisa baca buku. Satu lagi semangat baru untuk memulai hari. Alhamdulillah, pagi ini dapat charteran arak-arakan. Acara sunatan salah satu kerabat di daerah Warung Gunung, perbatasan kota Rangkas Bitung dengan Pandeglang. Aku pun tak ingin ketinggalan momen. Tiap ada kesempatan, aku selalu menyempatkan membawa delman pustaka berkelana. Nggak bayar, mumpung ada di sini kan babangnya karena ada panggilan arak-arakan, dicarter sama yang hajatan, jadi babang bisa sekalian ke sini bawa buku. Karena buku, mereka bisa menyatu denganku. Interaksi ini yang membuat aku bisa kenal lebih dekat dengan mereka. Tak jarang pelanggan dan penghasilanku menarik delman bertambah berkat mereka. Ketika saya narik delman di alun-alun, ada anak-anak kampung, anak-anak perkampungan di daerah saya yang contohnya ini pasti saya kesini bawa buku. Ntar nih anak-anak sini itu kalau main ke alun-alun, si abang itu mah yang kemarin bawa buku. Otomatis dia pasti naik ke delman saya. Itu ada gimana ya? Ada dampak bagusnya juga ke saya. Bukan istilahnya berarti ngebakti terus, tapi timbal baliknya ya Allah juga kan istilahnya enggak inilah. Ya, perjalanan hidup tak pernah ada yang tahu. Entah sampai di mana, Tuhan akan membawa langkahku. Satu hal yang pasti, keyakinanku di kegiatan ini bukan karena tuntutan. Semua aku lakukan atas dasar kesadaran dan keikhlasan. Untuk urusan seni, anak-anak Rangkas Bitung boleh diadu. Sejak kecil, mereka sudah terbiasa menikmati waktu senggang di sore hari dengan berlatih kesenian rampat beduk, tarian khas seni budaya Banten. Rampak artinya serempak, jadi beduk yang ditabuh secara serempak. Tariannya rancak, lengkap dengan irama bunyi beduk yang enak didengar. Ya, anak-anak kini terlihat makin percaya diri, tak lagi malu-malu seperti dulu. Lebih berani berekspresi dan mengungkap harap secara lebih terang. Sebuah makna agar anak-anak kelak lebih baik dari orang tuanya. Hadirnya delman pustaka di sela latihan juga jadi hiburan sekaligus ruang belajar tersendiri. Tiap seminggu sekali, aku dan Aldo selalu datang menghampiri. Ya, aku ingin membebaskan hasrat mereka untuk bermain sambil belajar. Menanam rasa cinta membaca.
dengan cara mereka sendiri-sendiri. Terus Dara kaget kok ada Asep datang ke sini. Oh, katanya itu pustaka Dua Rangkas Bitung. Ya udah Dara ikut baca. Terus katanya ada lagi kuda ke sini. Oh, itu Asep lagi, ya udah baca lagi. Jadinya seneng baca. Pengennya banyak pustaka keliling yang ke sini untuk semuanya bisa baca buku. Aku tak ingin bermimpi muluk-muluk. Setidaknya yang kulakukan bisa membuat memori masa kanak-kanak mereka tak hanya lewat dengan kesia-siaan. Kehadiran buku bacaan seperti ini akan terus kuperjuangkan. Tanpa kusadari, aku pun berbenah diri. Aku belajar banyak dari mereka. Ya banyaklah pembelajaran diri istilahnya, karena saya harus banyak belajar dari anak-anak. Ya pokoknya gini Mbak, sebetulnya ya, kalau saya istilahnya bawa-bawa buku ke perkampungan gini, apalagi buku sholat nanti, kan saya sering bilang, Dek jangan cuman dibaca ya, tapi ada harus dijalankan tuh. Nah kalau saya besok lusa nggak berubah, itu bakal jadi tamparan bagi saya Mbak. Bakal jadi tamparan, otomatis ya kamu kayak istilahnya ngajarin sama anak-anak tapi kamu sendiri nggak ngejalanin. Itu kan waduh bahaya lagi. Mudah-mudahan saya kedepannya bisa lebih baik lagi. Suatu saat, Rangkas Bitung akan jatuh ke tangan mereka. Jika mereka sudah mempunyai kehidupan yang lebih baik, mereka akan punya kerinduan sendiri untuk membangun kampungnya. Aku percaya, manusia itu diciptakan untuk tidak diam di tempat. Tapi kita dirancang untuk terus bergerak. Gerakku bersama Delman Pustaka adalah bukti aku tak berdiam diri membangun pendidikan negeri ini. Minimal sudah kumulai dari kotaku sendiri.